Rapid test tidak menunjukkan virus, tidak pernah menunjukkan virus dan tidak akan pernah bisa menunjukkan virus. Rapid test hanya menunjukkan antibodi dan itu berarti kekebalan. Kalau misalnya nanti seseorang pernah terpapar kemudian dia mengeluarkan antibodi, berarti dia sudah memiliki kekebalan. Dan uji rapid test ini bukan screening. Uji rapid test tidak pernah bisa berdiri sendiri. Uji rapid test hanya menunjukkan kekebalan, tidak pernah menunjukkan virus. Jadi kalau dibilang ini untuk screening supaya nanti bisa tahu virusnya, bullshit, omong kosong semuanya. Belajar lagi biar paham. Kalau kita mau uji rapid test itu bisa dilakukan sebagai diagnosa, harus dilakukan bersamaan dengan uji PCR swab pada saat itu juga, dan juga uji diagnosa fisiologis tubuh pada saat itu juga. Kalau misalnya itu nanti dilakukan terpisah, udah nggak ada gunanya, dibuang aja ujinya. Jadi yang dilakukan untuk sekarang saat ini, uji rapid test antibody untuk mengecek keberadaan virus, itu pekerjaan yang sia-sia dan pekerjaan yang nggak berguna. Kalau mau harus dilakukan barengan sama PCR dan juga plus dengan uji fisiologis. Baru nanti kita bisa menentukan kondisi kita saat itu, bukan besok, bukan kemarin. Jadi kalau saat ini kita misalnya ternyata dalam kondisi sehat, belum tentu besok nggak akan sakit. Atau sebaliknya, jika saat ini kita sakit, belum tentu besok terus sakit, bisa jadi sehat. Nah, pola pengambilan keputusan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan uji rapid test antibody saja. Itu konyol. Uji PCR juga bisa dilakukan, tapi hanya berdasarkan PCR juga sama konyolnya. Kalau mau kita harus ada 3, rapid test, swab PCR, kemudian uji fisiologis tubuh pada saat itu, termasuk suhu, termasuk kondisi kesehatan, gitu. Baru itu bisa dilakukan untuk peneguhan diagnosa. Selain itu, lupakan saja. Kita punya otak, kita bisa berpikir, kita bisa menentukan nasib kita sendiri tanpa harus tergantung, tanpa harus diteror sama orang lain. Kita tetap jalan, kita tetap berusaha, dan kalau kita bisa menganalisa, kita bisa lawan semua terornya. Makasih. Pagi-pagi bangun tidur, buka Facebook itu lihat video barusan itu. Nah, apa yang di benak kalian ketika melihat video yang itu tadi dari dokter ya? Ya, semakin nggak ngaji sama peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Rapid test larang-larang ternyata ya bullshit katanya gitu ya. Benar nggak sih? Aduh, kalau gue sih dari kemarin-kemarin ya tetap mematuhi protokol pemerintah ya. Tuh malah kunang-kunang terus HP ku. Jarang keluar, di rumah aja gitu maksudnya ya. Ya karena gimana? Ya di rumah aja gitu, biar nggak kena corona gitu. Terus pakai masker, tapi ini nggak pakai masker sih. Terus sekarang pakai masker nggak boleh ditaruh di sini ini alah ya malah angel si sana. Ya tak sayang sekali men. Mengenai iku mau rapid test nggak ada gunanya, bullshit gitu kan. Yang tak sayangkan ya kenapa kita mesti rapid test segala, kenapa nggak langsung kayak dibicarakan sama Pak Dokter tadi tuh. Top, luar biasa Pak Dokter, itu edukasi yang sangat membantu kita sebagai orang menengah ke bawah. Serius, orangnya ya mungkin gini ya, kalau ini analisa aja gitu ya, kenapa sih jenenge hal-hal ngono iku kudu bisnis. Ini cuma wacana aku sih, lah piye mahal banget itu bayarnya. Wong desa, wong cilik kon bayar 150.000, 200.000, 300.000 kudu jerit lah. Omane gawean nang ngene. Aduh, bokongku gatel malah. Serius. Cobalah pemerintah cara gawe sesuatu ku mikirno rakyat cilik lah. Ya memikirkan sih dikasih BLT juga kok. Tapi aku enggak. Soalnya yang kaya atau rumah saya kontrak
orang kaya gitu ya. Saya sih nggak beraplikasi, cuma ini peraturan-peraturan yang ada ini loh. Iya sih, corona melonjak banget di Indonesia ya. Ini adalah wabah di dunia, bukan di Indonesia saja ya. Hati-hati saja sih untuk masyarakat, tapi ya jangan dimanfaatkan gitu ya untuk para yang memanfaatkan. Ternyata itu rapid test bayarnya mahal, terus itu juga nggak akurat juga, nggak apa jadinya, nggak membantu sih, bahasa apa ini, desa gitu ya. Kalau saya men jadi ya wis lah.